Shalom, dimanapun Anda berada, Jemaat Gilgal, salam sehat dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, urapi hambamu dan layakkan yang mendengar semuanya, biarlah kali ini firman ini tidak hanya menjadi hikmat, tapi juga menjadi pewahyuan yang merubah hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Terima kasih kepada Pastor Juan Mogi, Gembala Sidang, dan segenap staf yang memberi kesempatan saya untuk berbagi firman Tuhan hari ini. Hari ini kita berbicara soal sehat dan cantik. Ya, perlu saya benarkan dulu supaya tidak salah arti ya. Sehat dan cantik di sini bukan hal yang belum ada atau akan dicapai. Sehat dan cantik itu adalah hal yang sudah ada, yang pernah Tuhan beri dalam hidup kita. Masalahnya bukan sehat dan cantiknya. Bisakah kita memelihara dan menjaga, bahkan kalau bisa mengembangkan kesehatan dan kecantikan yang Tuhan beri? Ya, kita lihat dulu firman Tuhan dasarnya. Apakah memelihara ini disuruh dokter? Apakah mengusahakan kecantikan ini disuruh Pak Yohanes? Ternyata firman Tuhan yang menyuruh. Dalam Kejadian 2 ayat 15, saya bacakan untuk Anda ya. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk, ini saudara, mengusahakan yang pertama dan kedua memelihara taman itu. Jadi sesuatu yang dari Tuhan, Taman Eden pasti luar biasa. Tetap kita disuruh memelihara dan mengusahakannya. Begitu pula dengan kesehatan dan kecantikan yang Tuhan sudah beri. Pastinya harus kita pelihara dan bahkan kita usahakan ya mengembangkan ya apa yang dari Tuhan itu. Kalau memelihara itu mempertahankan kondisinya tetap sama. Saya ulangi, memelihara kesehatan dan kecantikan adalah mempertahankan kondisi yang tetap sama. Tapi kalau mengembangkan, bertambah sehat dan bertambah cantik. Adakah ibu-ibu ya atau saudari perempuan lainnya? Pernahkah Anda melihat foto Anda waktu TK, waktu SD? Pasti lain kan dengan sekarang, itu namanya mengembangkan. Tapi mengembangkan ini dan memelihara adalah usaha yang tidak pernah berhenti. Kalau kita contoh rumah aja ya, nggak disapu, nggak dipelihara, nggak dibersihkan, maka bayangkan bagaimana. Apalagi tubuh ini. Memelihara itu mudah, sudah. Hanya butuh 4 aja. Ya, dicatat ya. Yang pertama keinginan. Ya. Yang kedua tenaganya. Ketiga rajin. Dan yang keempat biayanya kecil. Kalau saya umpamakan rumah gitu, hanya disapu. Itu namanya memelihara. Bentuknya tetap, tapi kondisinya bersih seperti mula. Ya, tapi kalau mengembangkan itu beda, mengusahakan itu beda. Misalnya nih, rumahnya tingkat 1, diperbaiki jadi tingkat 2. Nah, ini membutuhkan biaya, pikiran, dan banyak hal lebih berat. Sekarang kita kembali ke aplikasi kesehatan dan kecantikan. Kalau kesehatan, memelihara kesehatan itu mudah. Ya, paling hanya sikat gigi ya, mandi, ya, cuci rambut, itu namanya memelihara. Lari pagi, nah itu nggak berubah bentuknya ya, memelihara ya. Tetapi kalau mengusahakan kecantikan, wah itu banyak. Salah satunya fitness. Sehat dan cantik itu fitness. Butuh biaya, butuh tenaga lebih banyak, butuh ide, dan butuh waktu, proses. Jadi pilihan Anda untuk memelihara dan mengembangkan. Contohnya lain lagi, beli sepeda. Itu kan butuh dana. Itu mengusahakan
supaya sendi lututmu tidak bisa aus sampai engkau meninggal. Ya, masalahnya yang perlu saya tekankan, memelihara dan mengusahakan sampai target yang mana? Pak, saya sehat kok, sudah perlu apa dikembangkan? Nah, ini beda ya. Nah, di sini dibutuhkan suatu keinginan untuk berubah, lebih baik dan lebih sehat dan lebih cantik. Ya, karena itu kalau hanya cuci muka itu namanya memelihara. Tetapi kalau membeli kosmetik, ya itu namanya mengusahakannya. Kalau hanya cuci rambut, itu hanya memelihara rambutnya tetap kondisi sama. Tetapi kalau sudah ke salon, nah, itu dibutuhkan sesuatu yang lebih untuk mengusahakannya. Penampilan Anda menjadi lebih baik, gitu ya. Targetnya sampai mana? Nah, kita kembali ke firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya bacakan untuk Anda ya. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Maksudnya sampai sempurna, saudara. Dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi targetnya memelihara dan mengusahakannya apa tadi? Yaitu sampai terpelihara sempurna. Jadi terus ya, terus gitu ya. Maaf ya, yang mungkin ada kelebihan berat badan, ayo diusahakan kembali seperti SMA dulu. Pak, SMA saya gemuk, Pak. Ya, dikembalikan ke berat badan ideal. Ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas khusus sehat dan langsing. Ya, kalau sehat ada yang nggak langsing, ada yang langsing tapi nggak sehat. Dietnya salah. Nanti kita bahas pada sesi yang Tuhan izinkan berikutnya. Tapi hari ini saya akan membahas sehat dan cantik. Hari ini terlalu banyak teori, ya kalau kuliah bersemester-semester, tapi hari ini akan saya simpulkan. Ada kurang lebih beberapa langkah praktis yang Anda lakukan. Anda bisa memelihara kesehatan Anda dan kecantikan yang pernah Tuhan beri dalam hidup Anda. Paling tidak dipelihara, saudara. Jangan sampai tambah nggak sehat, yang dulunya sehat jadi diabetes, yang dulunya sehat langsing jadi gemuk, yang dulunya cantik jadi nggak kurang cantik lagi. Paling tidak tetaplah seperti masa SMA atau kalau perlu dikembangkan menjadi lebih sehat dan lebih cantik. Tips-tips praktis berikut yang akan saya jelaskan tidak mewakili ilmu kedokteran. Jadi kalau memang kesehatan Anda terganggu, Anda perlu cek lagi ke dokter spesialis yang Tuhan pimpin Anda ke sana ya. Tapi ini paling tidak kalau Anda lakukan, ini sudah bisa memelihara. Bahkan kalau Anda lakukan rutin, ada juga tips yang praktis untuk mengembangkan kecantikan, bahkan kesehatan yang Tuhan beri. Ya, yang pertama, nah catat ya, karena ada berapa banyak hal yang akan saya jelaskan. Isi setengah piring Anda dengan sayuran non-tepung. Jadi kalau Anda punya piring, setengahnya diisi sayur. Setiap makan, setengahnya sayur. Ya, Pak, kalau saya hari ini makan bakso, Pak, ya paling tidak Anda pulangnya beli gado-gado atau beli salad. Paling tidak harus ada sayur setiap hari minimal sekali. Kalau pagi Anda beli pecel, nasi pecel, atau Anda sarapan gado-gado, atau Anda sarapan salad, Anda sudah tidak hutang lagi seharian. Paling enggak sayur itu isinya mineral dan antioksidan, bahkan anti kanker. Sedikit tentang anti kanker dan antioksidan, itu adalah hal yang berbeda. Antioksidan mencegah kanker, anti kanker mengobati kanker. Nanti ya, saya janji lagi nih. Dan kali kita akan bahas wanita dan kanker. Karena banyak kesalahpahaman. Dipikir antioksidan adalah anti kanker. Kita kembali ke tadi bahwa piring kita paling tidak berisi setengah sayur. Sayur yang mana, Pak? Jangan kentang. Kentang juga sayur, tapi sayuran non-tepung. Contoh pertama, wortel itu non-tepung. Sayur berdaun itu non-tepung. Itu bagus juga. Jadi
sayuran hijau, bayam, kangkung, ya pokcoy atau apapun di tempat Anda melihat ini di daerah Anda, mungkin Anda tidak di Jakarta atau di mana di luar negeri pun kalau Anda menonton YouTube ini, pastikan sayuran berdaun itu bagus sekali, terutama yang berwarna hijau ya. Berwarna lain juga bagus, tapi berwarna hijau itu mengandung klorofil sehingga kecantikan Anda terjamin dari dalam. Karena kalau klorofil itu ada, maka darah Anda bagus. Darah Anda bagus, maka wajah Anda bersinar. Itu tips yang pertama. Mudah kan? Ya, jadi paling tidak sayur Anda ada di dalam piring Anda setengah porsi. Paling tidak ya. Yang kedua, makan buah minimal sekali. Buah apapun. Apel boleh, ya semangka boleh, jeruk boleh, apapun minimal sekali. Pak, kalau saya 2 kali bagus, 3 kali sempurna, 4 kali kebanyakan ya nggak usah. Jadi eh, saya pribadi dan keluarga kalau adanya pisang ya makan pisang, kalau adanya anggur ya makan anggur. Paling tidak makan buah sekali, kalau bisa 2 kali. Pak, apakah saya bisa, Pak Yohanes, buah diganti dengan suplemen? Eh, Setempo-tempo, tempo singkat-singkat ya, misalnya Anda di luar negeri boleh. Tapi di suplemen terbaik apapun tidak akan menggantikan buah. Banyak hal ya, misalnya nih, vitamin C tidak bisa digantikan jeruk, karena jeruk kandungannya ada zinc, ada magnesium, bahkan ada serat yang tidak dimiliki di vitamin C. Jadi paling bagus adalah makan buah alami. Pak, di jus atau digigit, terserah. Yang salah adalah yang tidak makan buah. Jadi makan buah ya apapun di jus, di blender, smoothie dengan seratnya bagus juga. Semuanya bagus. Variasi terbaik. Ingat, ingat, ingat. Buah pada musimnya itu mencegah penyakit pada musim itu. Ya, ingat ya. Oke, yang ketiga, tips yang paling ketiga. Nah, ini agak lucu sedikit, tapi menurut saya efektif dalam pengalaman saya membimbing orang untuk menjadi lebih sehat dan lebih cantik. Makan dari piring dan mangkok yang lebih kecil. Yang ketiga ini. Jadi Anda harus setelah selesai menonton video khotbah ini, mendengar khotbah ini, Anda harus pergi ke supermarket untuk beli piring yang lebih kecil dari piring di rumah. Gelas yang lebih kecil dari yang di rumah. Ya, ini tidak berlaku untuk air putih. Minuman apapun diminum setengah. Selain air putih ya, teh, kopi, ya, ya jadi setengah. Mau tidak mau, Anda tidak usah menghitung kalori lagi. Pasti lebih sedikit. Jadi kalorinya lebih kecil. Semangkok salad, ya semangkok salad yang ukurannya 1 piring, kalau dimakan setengah piring, pasti kalorinya lebih kecil. Pak, gado-gado ada kerupuknya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya setengah porsi. Sebenarnya teorinya itu makan setengah porsi, tapi agak sulit kalau kita setengah porsi. Jadi paling gampang adalah piringnya lebih kecil. Paling tidak tips dari saya, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, atau kalau Anda tidak di luar, di rumah pakailah piring lebih kecil. Mau tidak mau, barangnya lebih sedikit, jumlahnya lebih sedikit, dan mau tidak mau, maka kalorinya lebih kecil tanpa Anda menghitung. Menghitung kalori, jadinya nggak makan, ya. Tapi langsung makan praktek dengan piring porsi yang lebih kecil. Sharing, kalau di luar sharing. Saya kalau ada nasi goreng lebih enak, saya sharing dengan istri dan anak saya. Tapi kalau nasi dan sayur, saya tidak sharing. Tapi kalau nasi goreng, mie goreng, ya sesuatu yang kurang lebih secara kita hafal, kalorinya tinggi. Kita sharing atau porsinya lebih kecil. Ingat, 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 tidak perlu menghitung kalori. Langsung saja jumlahnya lebih sedikit. Mau tidak mau kalorinya lebih kecil. Itu yang ketiga. Yang pertama sayurnya diisi setengah porsi. Setiap piring Anda makan. Lalu yang kedua, makan buah minimal sekali. Ya, kalau bisa 2 kali. Yang ketiga tadi apa? Kalori lebih kecil dengan aplikasi piring dan gelas lebih kecil. Yang keempat, ini nggak saya jelaskan banyak, tapi sangat penting. Sering makan ikan berlemak.
paling tidak kalau ada ayam dan ikan, makan ikan. Kalau sudah makan ikan pagi, siang boleh makan ayam. Atau malam makan daging. Tapi usahakan ada ikan. Ya, dimasak, dibakar, digoreng, silakan. Tidak disarankan dibakar bagi yang ada pernah kena kanker. Tapi selama Anda belum pernah kena kanker, dibakar boleh. Tapi saran saya, kulit ikannya dibuang. Kulit ayamnya dibuang. Sehingga bakaran-bakaran yang di kulit itu tidak Anda makan. Karena dia termasuk karsinogen. Nah, itu ya. Jadi ikan harus lebih sering daripada ayam. Ayam lebih sering daripada sapi. Itu ya. Bagaimana babi, yaitu termasuk sapi, hewan berkaki empat. Jadi paling aman adalah ikan. Paling tidak ikan mengandung omega 3 membuat jantung Anda sehat, tulang-tulang Anda kuat, dan kulit Anda menjadi lebih baik. Otomatis Anda nggak cuma sehat, tapi juga cantik. Ya. Lalu yang kelima adalah pilih makanan asli daripada makanan yang olahan. Asli daripada olahan. Contohnya nih, kalau ada empal goreng, daging sapi goreng, itu lebih baik daripada bakso. Karena bakso itu sapi plus tepung. Ayam goreng, ayam bakar, ayam pop lebih bagus daripada chicken nugget. Sekali-sekali oke sih buat sarapan anak, tapi jangan sering-sering ya. Karena pasti ada pengawetnya, ada pengembuknya, dan macam-macam zat tambahan. Paling aman adalah ayam biasa. Bahkan ada orang tidak makan ikan tapi makan bakso ikan. Ini menurut saya sih tidak tepat karena bakso ikan dicampur tepung, belum ikannya ikan yang tidak fresh. Jadi jangan makan olahan. Itu yang kelima. Yang keenam ini akan saya jelaskan agak panjang. Waktu makan harus lebih sedikit dari puasa. Waktu makan harus lebih sedikit dari puasa. Saya ulangi lagi. Waktu Anda makan dalam sehari harus lebih sedikit daripada jumlah Anda tidak makan atau puasa. Misalnya nih, makan malam terakhir jam 6 malam. Paling enggak Anda besok sarapan jam 6 atau jam 7. Sehingga Anda tidak makan 12 jam, Anda makan 12 jam. Saya ulangi. Kalau Anda makan jam 7 pagi, ya, paling tidak makan terakhir jam 7 malam. Atau dibalik, kalau Anda makan terakhir jam 7 malam hari ini, besok Anda sarapan paling cepat jam 7 malam. Itu berarti Anda 12 jam nggak makan, 12 jam Anda makan. Yang terjadi adalah tubuh Anda tidak bertambah gemuk, tidak bertambah kurus. Paling tidak lakukan ini kalau di luar negeri atau berlibur. Nah, ini saran saya dilakukan hari Sabtu dan Minggu. 12 jam makan, 12 jam tidak makan. Saya ulang lagi ya, supaya lebih jelas. Kalau malam ini Anda tidak mau tambah gemuk dan tidak tambah kurus, menjaga konsepnya, kalau yang sudah langsing dijaga pakai ini ya. Paling tidak Anda makan malam terakhir yang ini adalah jam 7, besok paling cepat sarapannya jam 7. Tapi kalau Anda mau lebih langsing sedikit, bagi yang mau turun 2-3 kilo ya, turun 2-3 kilo aja, Anda bisa mencoba tidak makan 14 jam. Misalnya nih, Anda jam 6 malam makan terakhir, ya atau jam 7 tadi ya, jam 7 lah, biar sama ya, jam 7 malam makan terakhir, maka besok Anda sarapan paling cepat jam 9. Jam 9 makan pagi, lalu Anda jam 2, jam 1, jam 2 makan siang, lalu jam 7 Anda makan malam. Itu Anda berarti makan malamnya eh, cuma 10 jam. Makannya cuma 10 jam, tidak makannya 14 jam. Maka Anda akan lebih langsing. Pasti lebih langsing. Tapi sekali-sekali kalau Anda sudah pengalaman, sudah mencoba sebulan, Anda boleh mencoba yang 16 jam tidak makan. Ya, jangan yang 18 jam saran saya, karena tidak semua orang kuat. Atau nanti lambung Anda sakit. Atau paling tidak lakukanlah Senin sampai Jumat. Misalnya, Senin sampai Jumat kita janji makan malam terakhir. Ini saya challenge ya. Bagi Anda ya, wanita-wanita yang di Gilgal ya. Terakhir makan malam jam 5. Apapun yang terjadi. Ya gitu ya. Jam 5 makan.
Besok paling cepat sarapan jam 7. Lakukan Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya, nanti Sabtu malam, Minggu enggak usah. Minggu lakukan 12 jam aja. Terakhir malam makan jam 8 sama keluarga, anak-anak. Besok sarapan paling cepat jam 8. Saya ulangi program, saya challenge ya. Supaya nanti kalau ketemu saya lagi Anda lebih langsing, ya, lebih cantik ya. Nah, Sabtu dan Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Anda makan terakhir jam 8 malam dengan keluarga kan, Sabtu Minggu kan. Besoknya Anda sarapan, Anda jam 8. Ngeri ya. Nah, sekarang hari Senin. Hari Senin sampai Jumat. Anda makan terakhir jam 5, sarapan paling cepat jam 7 atau jam 8. Senin sampai Jumat, makan malam terakhir jam 5, lalu sarapan paling cepat jam 7 sampai jam 8. Maka Anda dalam sebulan bisa turun 2-3 kilo. Ya, ingat untuk menjaga Anda hanya butuh 12 jam sampai 13 jam. Ya, tapi kalau menurunkan berat badan yang tadi. Oke, yang berikutnya, tips berikutnya, minum air putih minimal 8 gelas. Paling tidak, Anda dari pagi sampai jam 2 sore sudah minum 4 gelas. Lalu jam 2 sore sampai mau tidur, paling tidak jam 7 malam, Anda minum 4 gelas. Ya, kalau perlu jam 8 sudah terakhir minum supaya Anda tidak kencing-kencing. Ya, minimal seperti itu. Karena apa? Air putih itu akan memperhalus kulit Anda, sendi Anda, bahkan Anda tidak bisa migrain atau kram, kesemutan. Lalu yang berikutnya, ini masih ada 5 tips ya, saya percepat. Melakukan olahraga minimal 2-3 kali. Pak, saya sudah tidak makan kok masih gemuk. Ya, karena yang lemak di dalam belum dibakar. Jadi olahraga itu membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Kalau tidak makan berlemak, hanya mencegah nambah lemak. Saya ulangi, diet tidak makan lemak itu hanya mencegah tidak nambah gemuk, tapi Anda masih gemuk. Yang di dalam harus dibakar dengan olahraga, minimal jalan cepat, ya minimal jalan cepat atau sepeda atau aerobik, ya. Itu saran saya. Bahkan diabetes pun, kalau ada yang diabetes, kenapa tidak sembuh walaupun sudah tidak makan gula? Karena gula yang di dalam belum dibakar. Olahraga adalah cara terbaik untuk membakar. Tips untuk kesehatan dan kelangsingan dan kecantikan yang berikutnya. Targetmu bukan menurunkan berat badanmu, tetapi turunkan kadar lemakmu. Saya ulangi, tips berikutnya adalah jangan targetnya turunkan berat badan. Karena kalau turun berat badan, Anda tidak tahu, yang hilang itu maaf, payudara Anda, pantat Anda, atau tangan Anda. Anda tidak tahu, tapi targetmu adalah turunkan lemak dalam tubuhmu. Bagaimana Pak caranya? Tadi, pastikan olahraga dan tidak makan berlemak. Dan kalau perlu, lakukan diet tadi. 14 jam tidak makan. Makan terakhir jam 5, besok makan pagi paling cepat jam 7. Itu pasti yang hilang lemaknya, bukan ototnya. Tips berikutnya, tidur di waktu yang sama setiap malam. Ini sulit, ya. Tapi ada janji Senin sampai Jumat, kalau tidak ada kegiatan, pastikan Anda tidur jam 9 atau jam 10. Kenapa? Kalau jamnya sama, maka memori Anda lebih baik, maka sendi Anda lebih baik, maka Anda tidak akan kram, maka kanker tidak datang, dan banyak faktor yang akan Anda dapatkan. Pak, kalau saya tidur malam, saya ganti siang. Tidak berlaku. Jadi minimal Anda adalah tidur di jam sama. Minimal Senin sampai Jumat. Ya, kalau Minggu Anda mau sama keluarga sampai malam, silakan. Ya, ini kecantikan. Yang 3 terakhir adalah untuk kecantikan ya. Bersihkan gigi dan muka sebelum tidur. Ini sangat penting sekali. Ya, bersihkan gigi dan muka sebelum tidur. Banyak, maaf ya, mungkin para wanita, mungkin di Gilgal nggak ada ya, tapi banyak pasien yang saya tangani, mereka lupa sikat gigi dan lupa umur dan lupa membersihkan make up sebelum tidur. Ini berbahaya untuk kulit dan untuk kesehatan jangka panjang. Jadi jangan lupa ya, dia pentingnya. Yang terakhir,
pentingnya menggunakan krim siang ber-SPF dan krim malam. Pak, saya tidak perlu pakai itu karena saya sudah tua. Jangan. Menurut saya pakai karena kita di daerah Katulistiwa yang panasnya kurang sehat. Anda harus pakai SPF. SPF berapa, Pak? Ya, kalau Anda tidak terlalu banyak di luar, 17 cukup 20. Tapi kalau Anda suka bekerja yang di luar ruangan, mungkin 30 baru penting. Biasanya itu ya, pakai siang mereknya apapun terserah ke dokter kulit Anda atau eh, ke salon-salon kecantikan yang ada langganan Anda. Ingat, tapi saran saya mencegah kulit kanker, ya, kulit yang bisa kena kanker atau kanker di kulit, atau juga flek-flek. Jadi wajib menurut saya. Saya aja pria, saya pakai. Apalagi Anda yang perempuan ya, harus pakai. Krim malam itu bagus, sesuaikan. Anda mau kalau sudah berumur, mencegah keriput, ada krim malam yang glowing atau apapun, lakukan. Nah, Pak, bagaimana dengan cuci muka di salon? Itu tidak menggantikan krim. Cuci muka di salon itu sebulan sekali, tapi perawatan tiap hari yang paling penting yaitu cuci muka sebelum tidur dan bangun memakai krim siang ber-SPF yang sesuaikan dengan kebutuhan Anda, dan malamnya Anda harus pakai krim malam. Ini saran saya. Dan ingat, terakhir, tips terakhir ini ya, mengusahakan bergembira lebih sering. Ya, kalau saya sih dengan istri saya ya, nonton bareng, ya macam-macam lah. Pokoknya bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya harapkan tips-tips ini pentingnya, karena mencegah keriput kalau gembira ya, dengan cara apapun ya, gembira. Nah, Filipi 4 ayat 4 mengatakan bergembiralah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Tuhan kita kalau bikin kita gembira tidak akan berubah. Kita gembira terus kalau alasannya gembira punya Tuhan. Demikianlah tips-tips praktis dari saya. Semoga firman Tuhan dalam bentuk kesehatan ini melengkapi Anda menjadi lebih berkenan dan lebih disayang keluarga. Terima kasih, saya harapkan saya dan cantik ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa, terima kasih buat firman-Nya, beri kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, yang diberkati dalam nama Yesus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda.